Shalom, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Di dalam perjumpaan Manna Pagi pada saat ini. Namun sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus Allah yang baik. Pada saat ini Tuhan ada kesempatan dan waktu lagi bagi kami boleh merenungkan kebenaran firman-Mu lewat santapan manna pagi ini. Kiranya semuanya Tuhan yang mendengarkan berkenan Tuhan memberkati demikian hamba-Mu yang Engkau pakai berkata-kata. Inilah doa penyerahan kami sambut firman yang hidup. Amin. Ibu bapa dan saudara kekasih dalam Tuhan, pembacaan terambil dari Mika 5 pada ayat yang ketiga. Demikian, maka ia akan bertindak dan akan mengembalakan mereka dalam kekuatan Tuhan, dalam kemegahan nama Tuhan Allahnya. Mereka akan tinggal tetap sebab sekarang ia menjadi besar sampai ke ujung bumi. Amin. Demikian firman Tuhan. Ibu bapa dan saudara yang sama berbahagia dalam Tuhan dimanapun saudara-saudara berada. Mika dalam bahasa Ibrani yang berarti siapakah seperti Tuhan? Mika hidup sesaman dengan Nabi Yesaya dan Nabi Hosea. Hanya saja Mika dari golongan orang yang sangat sederhana, yang berasal dari desa kecil. Mika yang Tuhan mau pakai bersama dengan Yesaya dan Hosea untuk bernubuat dengan satu harapan. Allah menginginkan agar nabi-nabi ini bisa memperlihatkan kuasa dan kemuliaan Allah hadir di tengah-tengah kehidupan mereka. Kenapa saudara-saudara? Karena ternyata Yehuda ini sungguh sangat menyakitkan hati Tuhan. Yehuda menampakkan sifat karakternya yang sangat buruk di hadapan Allah. Begitu banyak kesalahan, dosa, kejahatan yang mereka lakukan. Salah satunya disebutkan bahwa ia sering melakukan korupsi dan tidak berpihak kepada orang-orang yang kecil. Saudara-saudara kekasih, Yehuda ini sungguh pribadi-pribadi yang sudah tidak mau lagi dekat dan mengenal Allah. Sehingga Mika dipakai untuk menegur Yehuda. Raja-raja, pejabat-pejabat, pemimpin-pemimpin Yehuda yang sungguh melakukan segala macam cara untuk hal-hal yang buruk, mencari keuntungan demi kepentingan pribadi-pribadinya. Disinilah Mika tertantang, saudara-saudara. Ia mau mengamalkan cinta kasih dan menyatakan bahwa akan ada datang penyelamat bagi Israel. Seperti pada ayat 1, demikian saya bacakan. Tetapi engkau, hai Betlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Ini berarti bahwa ini menunjuk kedatangan Yesus, menantikan seorang raja, seorang Mesias, dan akan memberikan pengharapan baru. Jelas ibu bapak dan saudara, bahwa kita belajar untuk mendekatkan diri dan mengenal Tuhan, mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita. Di minggu Advent pertama ini, mari ibu bapa dan saudara, kita membenahi diri kita, iman kita.
Kita mau belajar untuk semakin dekat kepada Tuhan. Menantikan Tuhan bukan hanya sekedar percaya doang, tetapi bagaimana kita mampu mengimplementasikan iman kita ini kepada sesama. Allah menuntut setiap anak-anaknya itu boleh berbagi dalam suka duka, boleh menjadi berkat bagi sesamanya. Sehingga inilah satu hal yang perlu kita mengamalkan, sebuah cinta kasih yang kuat sebagai anak-anak Tuhan, luput dari segala kejahatan-kejahatan yang kita lakukan. Saya yakin dan percaya ibu bapak dan saudara, kita boleh melakukan yang lebih baik. Kita boleh berkarya. Kita boleh menunjukkan karunia-karunia yang Tuhan sudah berikan kepada saudara-saudara. Kembangkanlah itu untuk menjadi berkat bagi orang-orang yang kita kasihi dan juga orang yang belum kita kasihi. Artinya, adakah musuhmu? Adakah dendammu? Adakah rasa bencimu? Itu tertantang loh di dalam diri kita. Jadi kita belajar mengamalkan cinta kasih ini bukan hanya dengan orang yang kita kasihi, tetapi dengan orang-orang yang tidak kita kasihi. Jadi ada semangat gitu loh, ada perjuangan, sehingga Tuhan melihat bahwa kita sanggup mengasihi sesama tanpa ada batasnya. Ada amin? Pasti amin ya ibu bapak dan saudara. Saudara-saudara kekasih, dalam Advent pertama, mari kita belajar untuk hidup yang terbaik. Berhargalah di mata Allah dan berharga di mata sesama kita. Terpujilah firman Tuhan. Haleluya. Amin. Kita satu dalam doa syafaat. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa di sorga. Tiba saatnya Tuhan, kami akan melakukan satu tuntutan lagi di dalam kehidupan kami, untuk menantikan Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Arahkanlah hati dan pikiran kami Tuhan, untuk selalu bisa hidup lebih baik, bisa berharga di mata Tuhan, bisa berharga di mata sesama kami manusia. Terima kasih Tuhan, Engkau berikan kekuatan kesehatan bagi kami semua, terlebih bagi keluarga besar tingkat klasis Gereja Toraja Mamasa, baik klasis 1 dan klasis 2. Kami percaya Tuhan rangkul kami dalam persekutuan yang baik dan indah, untuk selalu merasakan kebaikan-kebaikan dan cinta-Mu. Tuhan Yesus, jikalau ada yang sakit Tuhan jamah Engkau sembuhkan, yang berduka Tuhan kuatkan, hiburkan, yang terbeban Tuhan Engkau legahkan, sehingga semuanya boleh kami alami dengan penuh ungkapan syukur Tuhan. Ya Allah Bapa dalam sorga, inilah doa harapan dan syukur kami. Berkati kami hamba-hamba-Mu Tuhan, penatua dan diaken di tingkat klasis 1 dan 2 GTM di Makassar. Berkati hamba-hamba urapan-Mu Tuhan, sehingga kami juga tetap menjalankan tugas panggilan pelayanan kami. Terpujilah Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga sudah mengampuni orang bersalah pada kami. Janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Ibu Bapak dan Saudara, tetap semangat dan salam